Firman Tuhan hari ke-285 Kitab Yesaya, pasal 25 ayat keempat. Perikop nyanyian pujian Nabi Yesaya. Buat kita semua, Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-285 tahun 2024, tanggal 11 Oktober tahun 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat yang keempat. Nyanyian pujian, itulah perikopnya. Sebagai nats atau ayat tersebut adalah sebagai berikut. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita lihat dalam bacaan pagi, diambil dari kitab surat daripada Paulus yang kedua ke jemaat Korintus, pasal 12 ayat 7 sampai 10. Ini perikopnya adalah seperti yang kemarin, wahyu dan penglihatan yang diberi Allah kepada Paulus. Kemudian bacaan malam diambil dari juga surat daripada Paulus yang kedua ke Timotius secara pribadi, pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 8. Harapan Paulus pada hari kiamat. Nah, sebagaimana pedoman kita selama bulan Oktober, selalu kita pakai dengan topik yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan hidup dan benar. Penjabarannya adalah dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Jadi itu adalah ibadah sejati. Jadi persembahan hidup kita sebagai persembahan hidup dan benar, itulah ibadah sejati. Jadi tubuh kita selalu kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya menjaga tubuh kita supaya tetap suci sebagai persembahan yang kudus dan benar kepada Tuhan. Ibadah sejati adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan hidup dan benar. Hidup berarti kekal selama-lamanya. Bukan hidup seperti hidup sekarang ya. Kita diberikan kehidupan mungkin umur maksimum sampai
70 tahun itu sudah hebat ya. Bahkan mungkin tidak mencapai 50 tahun atau masih bayi meninggal ya. Jadi hidup di sini adalah hidup yang kekal ya. Jadi persembahan hidup dan benar. Artinya hidup berarti kekal selama-lamanya. Benar berarti sesuai dengan pesan Yesus. Apa pesan daripada Tuhan Yesus? Ya. Nah, dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi ini jelas dikatakan oleh Yesus, hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada Bapa. Kenapa dikatakan hanya melalui Dia? Karena Dia sendiri adalah Allah. Ya. Jadi orang-orang tidak mengerti masalah pengertian ini. Kenapa Yesus mengatakan bahwa tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia? Karena Dia sendiri adalah Bapa. Tuh, jadi dengar kawan-kawan, jangan bodoh ya. Jadi kalau mengatakan Yesus itu anak, itu ini dengan kata-kata ini, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya. Nah, tanpa melalui aku tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kenapa? Karena Dia atau Yesus itu adalah sebagai Bapa sendiri. Tuh. Jadi sekarang jangan lagi ragu, siapa itu Yesus, siapa Allah. Allah sama dengan Yesus, sama dengan Debata, sama dengan Jehovah ya. Jadi jangan dalam agama-agama Kristen juga banyak ajaran sesat sekarang ini ya. Seperti disampaikan di Facebook itu. Beda, Allah itu adalah Allahnya Arab katanya. Wah, iya. Kemudian Debata orang Batak itu berhala katanya. Wah, bingung lagi kita. Nah, terus dikaitkan dengan Tawarik pasal 16 ya, dikaitkan bahwa ilah-ilah Israel. Ilah itu ditulis huruf kecil, bukan huruf besar. Jadi beda Baal dengan Allah itu kan, kalau dikatakan Allah Israel huruf kecil, itu ilah-ilah itu. Jadi bukan Allah. Tapi kalau Allah huruf besar, itu Tuhan. Jadi membedakan dalam Alkitab antara huruf besar dan huruf kecil. Kalau huruf kecil itu ya adalah Baal, walaupun dikatakan Allah ya, itu Baal, bukan Tuhan Allah. Nah, jadi sekarang sudah dijelaskan oleh Yesus, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Nah, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, karena Bapa itu sendiri adalah Dia. Ya. Nah, cuman kita tidak mengatakan Tuhan bersandiwara. Memang manajemen Tuhan seperti itu. Ya. Karena Tuhan tidak bisa langsung bertemu dengan manusia. Waktu di Gunung Sinai, apa yang terjadi? Ya. Waktu Allah sebagai Raja Israel langsung, ya, Dia menunjukkan dirinya dengan apa? Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Siapa yang kuat? Coba kalau datang dengan api, kuat enggak kita? Ya jangankan melihat aja udah takut, apalagi mendekati, mati. Apalagi tiang awan yang menggelegar, dihembuskan kita. Nah, jadi jangan sampai ada salah persepsi kepada teman-teman, apalagi masalah Trinitatis ya. Yesus, Allah, Roh Kudus itu satu, bukan tiga, satu kesatuan. Ya coba lihat segitiga sama sisi. Berapa segitiganya? 3. Berapa barangnya? 1. Ya itulah Allah. Allah 3 dalam tugasnya, tapi Dia sendiri. Jangankan Allah, ya Jupiter juga bisa jadi 3. Kalau di Batak, saya bahasa Batak, ya kan? Jelas. Kalau di Sunda, saya bahasa Sunda. Kalau di Amerika, apa bisa saya bahasa Batak?
atau bahasa Sunda? Ya enggak lah. Di Amerika saya bahasa Inggris, ya kan? Jadi tiga, perlakuan saya bisa tiga, ya, bahasa Batak, bahasa Sunda, dan bahasa Inggris. Nah, Indonesia, bahasa Indonesia ditambah lagi saya jadi 4 perlakuan saya, ya. Jadi bukan hanya 3. Nah, Tuhan menunjukkan 3 dimensi sebagai Allah pencipta, sebagai Yesus sebagai anak, Roh Kudus sebagai penolong. Jadi bukan Tuhannya Kristen itu 3, tidak, dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan sekali-sekali lagi mengatakan Tuhan beranak dan diperanakkan. Hai teman-teman ya, jangan. Saya jelaskan sekarang itu bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Kenapa? Karena Yesus itu adalah sama dengan Bapa. Jadi jangan lagi ragu. Ini sudah dikatakan. Kemudian dikatakan, akulah pokok anggur, kalianlah rantingnya. Dan Allah yang memelihara pokok anggur itu. Ya memang dari Allah semua. Manusia juga diciptakan oleh Allah. Yesus juga Allah yang mengirim. Nah, terus mau apa lagi? Ya. Nah kemudian Yesus mengatakan, Allah tahu apa yang saya tahu, saya juga tahu apa yang diketahui oleh Allah. Jadi jelas, jangan lagi ragu. Dan kepada orang-orang, teman-teman di Indonesia yang masih ragu saat ini, yakinkan dirimu bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Roh Kudus. Yesus adalah juru selamat. Ya. Jangan ragu lagi. Ya. Walaupun dikatakan dalam 3 dimensi dia datang, dalam Allah, Anak, dan Roh Kudus, itu hanya manajemen Allah. Tahu kita bagaimana manajemen itu menggerakkan semua kekuatan. Jadi kekuatan Allah ada 3, sebagai Allah, sebagai Yesus, dan sebagai Roh Kudus. Dia pribadi itu tidak ada yang lain. Jadi jangan lagi ragu ya. Jangan lagi ragu. Nah, dengan mendengarkan khotbah ini, sudah mulai hari ini jangan pernah ragu masalah Trinitatis. 3 dimensi tapi 1 kesatuan. Dia hanya 1. Sama dengan Jupiter, punya 3 dimensi. Ke Batak saya bahasa Batak, ke Amerika saya bahasa Amerika, ke Jawa saya bahasa Sunda. Di Jawa ini untuk keseluruhan bahasa Indonesia dipakai, berlaku. Siapakah saya? Apakah berbeda? Ya tidak. Saya. Nah, jadi integritas daripada Tuhan tetap ditunjukkan, ya. Dalam situasi apapun, Tuhan itu tetap Tuhan. Tidak ada bedanya. Dengan Yesus pun, dengan Roh Kudus pun, dengan Allah sendiri, dia punya integritas sesuai kata dan perbuatan. Apa yang dijanjikan Allah itu genapi. Ya. Coba lihat, pada waktu Daud hidup, generasi 33 dari Adam. Tapi diwujudkan kedatangan Yesus pada generasi ke-60 dari Adam. Jadi 27 generasi dari Daud baru ada. Padahal waktu Daud sudah dikatakan, dari keturunanmu lah menjadi raja segala raja untuk menyelamatkan dunia. Tuh, didatangkan setelah 27 generasi ke bawah. Inilah kehebatan Allah. Setia pada janjinya dan komit dengan apa yang dikatakan. Nah, juga kemarin kita mengatakan ada hari kiamat, hari kedua, datang kedua kali. Itu pun jelas. Cuman kapan datangnya? Wah, ini banyak tafsiran ini. Kalau tafsiran saya, ya, kedatangannya itu adalah prerogatif daripada Allah. Tetapi kalau hari saya dekat, hari saya bukan lagi jauh, dekat. Mungkin besok, mungkin malam ini, mungkin 1 jam lagi, dekat. Karena Allah seperti pencuri malam, kedatangannya mengambil kita. Jadi hari kita itu dekat. Tapi hari penghakiman itu hak prerogatif daripada Tuhan. Tapi apakah itu pasti? Ya pasti. Nah, saya selalu berulang-ulang mengatakan, ya, dunia ini diciptakan dalam 7 hari oleh Tuhan. Nah,
Satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Ya. Nah, jadi kalau dia misalnya hari pertama 1000 tahun, hari kedua 2000 tahun, saat ini baru hari ketiga menjelang hari ketiga. Baru 24 tahun di hari ketiga. Ya. Jadi apakah tahun 3000 hari ketiga? Atau hari keempat, hari kelima, atau ketujuh? Tapi itu pasti datang. Nah, hanya kita diminta untuk tetap siap setiap saat. Seperti nanti harapan daripada Paulus pada hari kiamat. Itu nanti kita lihat dalam bacaan malam ya. Nah, kemudian di sini perikop hari ini, kita masuk dalam perikop ini. Adalah nyanyian pujian dari Nabi Yesaya. Nah, apa makna daripada bahwa ada nyanyian dari Nabi Yesaya memuji dan memuliakan Tuhan? Nah, ini menggambarkan bagaimana Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi umatnya. Ini yang utama. Nah, menyediakan penghiburan dan keselamatan di tengah kesulitan kita. Jadi dia memberikan penghiburan dan keselamatan di tengah-tengah kesulitan apa yang kita hadapi, kesulitan apa yang kita hadapi. Nah, dalam Yesaya 25 ayat 4, sebab engkau telah menjadi tempat perlindungan bagi orang yang tertindas, tempat perlindungan yang aman bagi orang yang dalam kesesakan, tempat nyanyian yang sejuk, ya. Jadi naungan, ya, naungan yang sejuk dari panas terik matahari. Jadi pujian-pujian tadi, nyanyian tadi disampaikan oleh Nabi Yesaya karena Tuhan perlindungan, memberikan kesejukan dan terik panas matahari. Semuanya itu selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber pengharapan bagi mereka yang merasa tertekan dan tidak berdaya. Jadi kalau ada orang yang tidak berdaya dan tertekan, ingat bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan. Kemudian para ahli tafsir itu mengatakan bahwa pujian ini juga menyoroti pengharapan pada masa depan di mana Allah akan menghapus semua kesedihan dan ya memberikan undangan perjamuan pesta. Jadi Allah menyediakan undangan perjamuan pesta. Nah, kemudian Yesaya 24 ayat 6 dikatakan adalah Allah menyiapkan perjamuan pesta. Apa itu perjamuan pesta itu? Di Sion, di kota Sion yang baru, the News of Jerusalem, Tuhan menyiapkan perjamuan pesta bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Perjamuan itu adalah menyiapkan daging-daging yang lezat, yang gemuk-gemuk, dan anggur yang berkualitas tinggi, yang sangat bagus kualitasnya ya. Jadi bukan kayak kualitas yang sekarang bisa kita minum anggurnya, tapi berkualitas tinggi ya. Nah, kemudian pasal 25 ayat 6 dikatakan, di Bukit Sion Tuhan yang Maha Kuasa akan menyiapkan perjamuan untuk semua bangsa di dunia. Ia menghidangkan makanan yang paling lezat dan anggur yang terpilih. Nah, jadi Yesaya 24 ayat 6.
ya. Ayat 6. Tadi saya bilang ayat 4, ini adalah ayat 6. Dia menyiapkan perjamuan pesta dengan daging-daging yang sangat lezat dan anggur yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian di bukit itu ia akan menyingkapkan awan kesedihan yang menyelubungi bangsa-bangsa. Jadi kalau ada awan kesedihan, itu akan terbuka semua. Tidak ada lagi di sana tangis dan kesedihan. Semua akan bersukaria. Tuhan Maha Kuasa akan membinasakan maut untuk selama-lamanya. Jadi maut itu akan dibinasakan oleh Allah selama-lamanya. Tidak ada lagi maut di sana. Tinggal kesenangan. Ia akan menghapus air mata dan setiap wajah ditanggung, ya, dan menjauhkan kehinaan yang ditanggung umatnya di seluruh bumi, ya. Tuhan sudah berbicara dan hal itu pasti terjadi. Nah, jadi dengan adanya The News of Jerusalem, life after life, itu pasti terjadi. Kapan waktunya adalah hak daripada prerogatif Tuhan. Sekarang kita, bagaimana dalam diri kita? Maka saya katakan, dalam setiap kehidupan kita, kita harus fokus pada tujuan akhir hidup kita. Kalau Stephen Covey mengatakan dalam habit, ya, yang ketiga dalam kemenangan pribadi, begin the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Apa tujuan akhir kita? Yaitu life after life. Hidup setelah kehidupan sekarang. Nah, bagaimana kita hidup? Tadi dikatakan, akulah jalan, ya, hidup dan kebenaran, kata Yesus. Nah, itu kuncinya. Ya. Nah, jadi hidup setelah hidup, itulah cita-cita kita. Nah, apa persyaratan hidup setelah hidup? Itu dikatakan oleh Yesus, ya. Datanglah kepadaku, ya, karena akulah roti yang hidup. Datanglah kepadaku, kamu tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku, kamu tidak akan kehausan. Kenapa dibuat oleh Yesus antara haus dan lapar? Karena inilah kebutuhan manusia secara fisik dalam kehidupan saat ini. Nah, tapi Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Nah, jadi kehidupan itu untuk kekal dan abadi selama-lamanya. Dan itulah nanti di perjamuan pesta yang disiapkan oleh Tuhan Allah di Bukit Sion atau di The News of Jerusalem. Itu. Nah, kemudian pada waktu itu orang akan berkata, jadi dengan melihat kehebatan daripada Tuhan Allah tersebut, orang akan berkata, ya, sungguhnya dialah Allah kita. Dialah yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Itulah Yesus itu. Ya. Nah, sungguh inilah Tuhan. Dialah yang kita nantikan. Nah, sekarang kita bersorak gembira sebab Ia sudah menyelamatkan kita. Jadi dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, ke dunia nyata, itu membuat kita menjadi gembira. Nah, makanya Paulus mengatakan, bagiku kematian adalah untung, ya, dan Yesus bersama aku. Kalaupun saya harus pergi menuju surga,
saya senang, kata Paulus. Nah, kalaupun saya masih di dunia ini diberikan waktu untuk memberitakan firman Tuhan, itu lebih baik. Jadi jangan kita anggap kalau kematian itu akhir daripada segalanya. Jangan. Kematian itu adalah jalan menuju kehidupan yang baru. Ya. Tapi kalau kematian itu akhir daripada hidup kita, itu kuasa daripada iblis. Yaitu death after life. Mati setelah kehidupan. Tetapi kita adalah life after life. Hidup setelah kehidupan. Itulah yang dikatakan tadi, bahwa sungguh inilah Tuhan, dialah yang kita nantikan. Sekarang kita bersorak gembira sebab Ia sudah menyelamatkan kita. Pertanyaan, sudahkah Anda selamatkan Tuhan? Kalau belum diselamatkan, berusahalah. Bagaimana cara? Percaya kepada Yesus sebagai jalan, hidup, dan kebenaran. Tanpa Dia tidak bisa sampai kepada Bapa. Sudah dikatakan. Kenapa dikatakan begitu? Karena Dia sendirilah Allah, Dia sendirilah Roh Kudus yang turun ke buminya. Coba saya tanya, ada nggak manusia lain yang mati 3 hari di kubur dan bangkit hari yang ketiga? Hanya Yesus. Kenapa itu dilakukan? Itu sebagai role model bagi kita. Jadi Dia diturunkan Allah ke bumi untuk meyakinkan manusia supaya manusia mengikuti jejak daripada Yesus. Itu loh contoh loh. Dia mati bangkit. Nah seperti itu kita. Jadi jangan kalau kematian itu kita takut. Jangan. Mati itu jalan. Jangan takut mati. Ya, jangan. Karena itu jalan. Ya, ini adalah Yesus. Kematian Yesus dan kebangkitannya. Kemenangan dalam dirinya memenangkan dunia. Nah, sekarang mampu nggak kita memenangkan dunia? Nah, dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan perubahan budimu yang disukai oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kau akan diberitahu mana yang baik, mana yang jelek, sehingga hidupmu bisa menjadi sempurna. Itulah dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 ya. Nah kemudian Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam penderitaan, tekun dalam doa. Tabah dalam penderitaan, nanti kita baca bacaan malam. Paulus, kelemahan dia adalah kekuatan dia. Coba, hebat paradigma ini ya. Kelemahan dia jadi kekuatan dia. Jadi stressing and energized. Nah, jadi dalam perikop ini bahwa sungguh inilah Tuhan, dialah yang kita nantikan. Nah, itulah nyanyian pujian dari Nabi Yeremia Yesaya yang disampaikan dalam pasal 25 ayat yang keempat. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Nah, ini wahyu dan penglihatan diberi Allah kepada Paulus. Kemarin kita telah membaca Paulus diangkat naik ke surga, dan ya, Paulus masih bertanya, apakah benar itu diri saya yang naik ke surga, yang diangkat itu? Paulus mengatakan, hanya Tuhan yang tahu. Dia sendiri tidak tahu apakah benar, tapi Tuhan yang tahu. Nah, namun ya, Paulus dalam perikop ini, dalam pasal 12 ayat 7 sampai 10 ya, apakah pesan moral perikop ini dari pasal 12 ayat 7 sampai 10? Nah, adapun pesan moral perikop ini sangat mendalam ya, menunjukkan bahwa dalam kelemahan dan penderitaan ada kekuatan yang berasal dari Allah. Nah, jadi dalam kelemahan
dan penderitaan, ada kekuatan yang berasal dari Allah. Paulus mengajarkan bahwa tantangan dan kesulitan hidup dapat menjadi sarana untuk mengalami kuasa Allah yang lebih besar. Jadi tantangan itu, ya, dan kesulitan hidup itu bisa menjadi sarana bagi kita, ya, mengalami kuasa Allah yang lebih besar. Jadi bisa kita dengan tantangan dan kelemahan itu menjadi kuasa yang lebih besar oleh diberikan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa kelemahan kita itu adalah merupakan hukuman dari Allah. Jangan. Pakailah kelemahan itu menjadi kekuatan baru bagi kita. Ini kata Paulus, ya. Nah, dalam ayat ini Paulus bicara tentang duri dalam daging yang, ya, diterimanya. Apa itu duri dalam daging? Nah, ini sebuah simbol dari penderitaan yang mungkin tidak pernah hilang. Jadi ada penderitaan yang tidak pernah hilang. Itu yang dikatakan duri dalam daging. Nah, dalam hal ini Paulus, ya, dia memohon kepada Tuhan agar disembuhkan. Jadi Paulus sudah memohon duri dalam daging ini supaya disembuhkan. Tetapi Tuhan menjawabnya, ya, dengan mengingatkan bahwa kekuatannya sempurna dalam kelemahannya. Jadi kalau ada duri dalam daging kita, itu kita pakai sebagai sumber kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita mungkin tahu, ya, ada penyakit yang tidak bisa sembuh dalam daging kita. Tapi itu merupakan kekuatan kita untuk selalu minta kekuatan dari Tuhan. Bisa saja tidak sembuh-sembuh. Sebab kalau sembuh mungkin kita sudah lupa kepada Tuhan. Dibiarkan itu, penyakit itu, duri itu dibiarkan dalam daging kita. Supaya kita tetap ingat kepada Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali kita menganggap kalau ada duri dalam daging kita, itu menjadi kelemahan kita. Tidak. Itu bisa kekuatan kita untuk membangun kembali. Ya. Dan bisa tercontoh ini. Misalnya, kita punya keluarga. Ya, ada istri. Selalu memarahi kita. Salah duduk, salah berdiri. Itu mengingatkan kita. Jangan kita menyalahkan dia. Karena itu mungkin, ya, duri dalam daging itu seperti itu. Tapi duri itu kita pakai untuk menguatkan kita. Ya. Jadi bisa saja dia sering mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Begini. Bagi kita itu memang duri. Tetapi duri itu untuk membuat kita menjadi kuat. Itu menjadi sumber kekuatan kita. Sehingga kita bisa melihat diri kita dari pesan orang lain kepada kita. Menunjukkan kelemahan kita adalah untuk menguatkan kita untuk memohon kepada Tuhan. Seperti Paulus. Dalam kelemahannya dia menjadi kuat. Nah, jadi di sini melalui pengalaman Paulus, ya, yaitu memahami bahwa dalam situasi yang sulit ia dapat lebih mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga ia, ya, bersukacita dalam kelemahannya. Wah, dia bersukacita dalam kelemahannya. Coba. Jadi bukan dibenci, kelemahannya itu tidak dibenci, tapi dia bersukacita. Karena dengan kelemahan itulah dia minta kekuatan kepada Tuhan. Kelemahan kita apa misalnya? Ya. Ada sakit, penyakit kita. Misalnya, saya pernah divonis oleh dokter bahwa dalam empedu ada atau banyak batu dalam empedu. Nah, cuma tidak besar-besar, masih kecil-kecil. Nah, tapi ini kelemahan saya, ini bisa untuk menguatkan saya.
Kalau saya sudah tahu ada batu empedu, larangannya apa? Jangan makan yang berlemak-lemak, makanlah sayuran. Jadi dengan kelemahan itu kita tahu sudah ginjal kita bermasalah, GPR-nya turun dari 90 menjadi 33 atau stadium 5. Apa musuhnya? Kita cari di Google bagaimana perbaiki ginjal. Buahnya nanas bisa membantu ya. Kemudian minum minyak zaitun ya sama madu setiap hari. Jadi kelemahan kita itu kita pakailah untuk menjadi kekuatan kita dan minta kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Paulus di sini. Ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang penderitaan kita alami dapat memberikan kesempatan untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan lebih nyata. Jadi, inilah yang dikatakan stressing and energize. Ada 2 orang ya. Terjadi contoh ini. Dia mengalami kebakaran. Yang satu orang kebakaran habis hartanya, dia sedih. Sehingga dia menjadi bangkrut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu orang lagi dengan kebakaran, dia stres. Ini dipakai untuk membangun kembali dan mencari kembali supaya kembali. Sambil berdoa dia. Jadi ini namanya stress and energize. Dalam keadaan stres, dia menjadi bersemangat. Tapi kalau orang dalam keadaan stres langsung putus asa, itulah maka dikatakan adalah stressing and dead dan stressing and energize. Nah, Paulus mengatakan stressing and energize, bukan stressing and dead. Jadi dalam keadaan stres kita tidak putus asa dan tidak mati, tapi kita selalu mencari energi-energi baru. Dalam kelemahan itu kita membangun kekuatan baru bersama Tuhan. Inilah pesan moral dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10 ya. Menunjukkan bahwa dalam kelemahan dan kesulitan seseorang dapat menemukan kekuatan yang datang dari Tuhan. Jadi dalam kelemahan kita itu, kekuatan itu bisa datang dengan sendirinya dari Tuhan. Inilah pesan moral dari hal tersebut. Nah, ketika Paulus menghadapi penderitaan ya yang terus-menerus, ia belajar bahwa kasih karunia Allah cukup untuknya dan kuasa Tuhan menjadi nyata ya ketika ia merasa lemah. Ini menggambarkan bagaimana tantangan hidup menjadi sarana untuk menguatkan diri kepada Allah dan mengandalkan kekuatannya. Jadi untuk berserah diri kepada Tuhan. Sekarang bagaimana doa kita kepada Tuhan dengan hal tersebut, kelemahan itu? Mari kita dengar. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam kelemahan ini saya mohon agar Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Bantulah saya untuk melihat kasih karunia-Mu yang cukup dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah doa kita. Dalam kelemahan kita menjadi kekuatan kita dan menjadi energi kita. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 8. Nah, inilah harapan daripada Paulus pada hari kiamat. Dengan dia menang dalam perlombaan
dan bisa memenangkan kejadian pada dirinya, duri dalam dagingnya, kelemahan dia dibikin jadi kekuatan, maka harapan Paulus adalah pada hari kiamat itu apa? Nah, mari kita lihat dalam perikop dalam perikop 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 8. Harapan Paulus. Apa pesan moral dari 2 Timotius ya? Pasal 4 ayat 7 sampai 8. Ini adalah harapan dari Paulus ya. Rasul Paulus ya menyampaikan harapan dan keyakinannya tentang kehidupan kekal yang akan diberikan kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Ia menyatakan ya bahwa setelah berjuang dalam iman, ia ya menantikan mahkota kebesaran yang akan diterimanya, seperti pesan Yesus pada Yohanes 6 ayat 35. Jadi ini yang menjadi dinanti-nantikan oleh semua orang yang percaya kepada dia. Dan inilah harapan daripada Paulus setelah dia memakai kelemahan dia sebagai kekuatan, dan dia sudah memenangkan suatu pertandingan atau perlombaan dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, pada Yohanes 6 ayat 32 ya, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Lapar dan haus adalah kebutuhan primer atau yang utama bagi kehidupan manusia. Yesus melihat kebutuhan fisik itu dicontohkan kepada manusia untuk menjadi berubah kebutuhan rohani untuk hidup yang kekal. Maka Yesus mengatakan, "Akulah roti yang hidup." Roti yang hidup itu artinya selama-lamanya, bukan hidup begitu saja, tidak, selama-lamanya. Maka datang kepadaku tidak akan lapar, percaya kepadaku tidak akan haus. Jadi jelas di sini dikatakan. Nah, dalam ayat ini ya, Rasul Paulus mengekspresikan harapannya untuk menerima mahkota kebenaran sebagai hadiah bagi setiap orang yang setia hingga akhir. Nah, maka dikatakan dalam Galatia 6 ya, ayat yang ke-9, "Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada saatnya kita akan menuai apabila." Nah, jadi ada apabila, tidak lemah. Nah, di sini pun tadi dikatakan bagi setiap orang yang setia hingga akhir, dia akan mendapatkan ya harapannya untuk menerima mahkota kebenaran sebagai hadiah. Jadi hari kiamat itu menerima hadiah mahkota kebenaran ya. Nah, kalau tadi Yesus mengatakan tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Jadi dengan demikian tadi dan dijelasan adalah perjamuan pesta disiapkan oleh Tuhan di Bukit Sion dengan makanan yang lezat-lezat dan anggur yang berkualitas. Jadi di sini sudah jelas undangan perjamuan pesta datang dari Allah. Dan di sini dikatakan kita akan menerima hadiah itu, kata Paulus, kalau kita tidak lemah. Nah, apa pesan moral? Ya,
pesan moral daripada perikop ini mengingatkan bahwa kita, ya, bahwa semua usaha dan pengorbanan dalam hidup yang dikhususkan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi semua pengorbanan yang kita lakukan dikhususkan untuk Tuhan. Tuhan mencatat, dan kita diundang dalam perjamuan pesta, menghapus air mata dan menyingkap awan yang menutupi belenggu-belenggu, semua itu terbuka. Dan kita mendapatkan roti yang hidup dan tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Karena Tuhan sendiri akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, terutama bagi mereka yang terus berpegang pada imam, meskipun dihadapkan pada tantangan dari masa tua. Jadi tetap, ya, berpegang pada iman, kepercayaan, walaupun dihadapkan pada tantangan dari masa tua. Seperti kita mungkin semakin tua umur kita, mungkin semakin loyo kita dalam mempercayai atau meyakinkan diri sendiri. Tapi kalau kita baca firman Tuhan setiap pagi, rasanya otak kita itu semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, kita tidak akan pantang menyerah. Nah, dengan menjalankan iman dan harapan kita kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menantikan janjinya yang kekal, hidup sejati dan abadi. Jadi tinggal kita menunggu panggilan, ya, yang kekal dan abadi. Kapan? Apakah setelah kita mati? Tidak, ya. Itu nanti. Jadi kalau kita mati sekarang, itu hanya rest in peace, beristirahat dengan damai, ya. Karena sudah tidak lagi kita di dunia. Nah, tapi untuk menantikan hari kiamat itu, tunggu tanggal waktunya. Kalau waktunya sekarang, berarti kita masih hidup, itu diambil. Ya, karena Tuhan itu menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Namun waktunya kapan? Apakah di zaman kita? Apakah seperti saya bilang tadi di hari yang ke-7? Berarti 7.000 tahun lagi. Di hari ke-6, 6.000 tahun lagi. Di hari ke-5, 5.000 tahun lagi. Ya. Tapi kita tetap sabar. Dan Paulus juga sudah menyatakan adalah untuk menantikan janjinya yang kekal, abadi dan sejati, ya. Jadi menjalankan iman dan harapan kepada Tuhan. Jadi datanglah kepada Yesus, kita tidak akan kehausan. Percaya kepada Yesus, kita tidak akan kelaparan. Nah, terbalik, datang kepada Yesus tidak akan kelaparan, percaya kepada Yesus tidak akan kehausan. Jadi haus dan lapar itu tidak ada lagi kalau kita bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian bagaimana doa kita tentang hal ini? Ya. Nah, doa kita adalah berikut. Tuhan yang penuh kasih, semoga saya dapat, ya, menemukan kekuatan untuk tetap setia dan berjuang dalam iman, mengikuti teladan Rasul Paulus, agar saya untuk selalu mengingat janjimu yang mulia dan mempertahankan pengharapan di dalam setiap aspek kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Tuhan memberkati.